Pada sore hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu Kristus dalam agama-agama lain. Dan di dalam presentasi ini saya akan melihat khususnya perkembangan dari agama-agama Semitis, ya baik itu tinjauan dari sekte-sekte yang pernah punah, yang pernah ada tapi punah, maupun agama-agama dunia. Tapi tentu presentasi ini kita tidak akan mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Tapi justru kita akan menjelaskan posisi kita masing-masing, ya. Tetapi orang-orang Kristiani tentu tidak akan kehilangan jati diri imannya mengenai siapakah Kristus. Nah, kita akan mulai dari sejarah gereja yang paling awal. Saudara-saudara, ketika melihat megahnya bait suci di Yerusalem, Kristus di dalam Injil Markus pasal 13 mengatakan begini, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan apa yang dikatakan Kristus, dinubuatkan Kristus itu benar-benar terjadi pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 70 Masehi, yang bertepatan dengan kalender Yahudi tanggal 9 bulan Ab. Ketika itu bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan akhirnya habislah riwayat dari bait suci kedua yang dikenal dengan Beit Hamikdas dalam bahasa Ibrani, dan diterjemahkan dalam bahasa Arab Baitul Maqdis. Sampai kemudian nanti tidak mampu dibangun lagi sampai hari ini. Dan di atas salah satu tempat yang paling suci dari bait suci itulah yang kemudian sejak tahun 692 didirikan Masjid Qubatus Sokro hingga kini, yang dikenal dengan Masjid Dome of the Rock. Lalu tinggal tembok barat yang tersisa di antara bait suci orang Yahudi itu yang dikenal dengan tembok barat, ya, Hakotel Hama'arifi, yang di dalam bahasa Indonesia sering dikenal sebagai tembok barat atau lebih populer dengan tembok ratapan. Nah, bagaimana sejarah gereja mula-mula pada tahun 33 itu terjadi di hari Pentakosta Yahudi atau Shavuot, itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Lalu disitulah gereja berdiri. Gereja berdiri itu adalah di kota suci Yerusalem. Dan setelah pencurahan Roh Kudus itu, yang menjadi uskup Yerusalem adalah Yakobus, saudara Tuhan, atau Yakobus, saudara Kristus. Nah, sehingga pada saat itu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem itu di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 dikenal sebagai orang-orang Nosri. Nosrim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Nasrani. Maka Rasul Paulus pernah disebut pemimpin dari sekte Nasrani. Namun saudara-saudara, nanti pada abad keempat, nama Nasrani itu dipakai sebagai nama heresi Kristen, bidat Kristen, yang disebut Nasrani Mandeyan. Dan karena itu sejak saat itu orang-orang Kristen tidak mau lagi memakai nama Nasrani, karena nama itu distigmakan sangat negatif, ya, yang artinya pengikut sekte dari abad keempat yang dikenal Nasrani Mandayan. Nah, tetapi Nasrani di abad pertama itu adalah sebutan orang luar terhadap para pengikut Yesus orang Nazaret. Dari tahun 33 sampai tahun 62 itu terjadi banyak pertobatan di kalangan orang-orang Farisi. Salah satunya adalah pembelaan dari Rasul Yakobus atas penyalahgunaan persembahan oleh imam besar Ananus bin Ananus. Itu adalah dari kelompok Saduki. Dan akhirnya karena pembelaannya terhadap orang-orang miskin atau jemaat miskin di Yerusalem itu, kemudian Rasul Yakobus, saudara Tuhan, itu dihukum mati tanpa melalui proses peradilan yang adil. Dan itu dicatat dalam buku
sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus yang menulis pada tahun 90 Masehi. Nah, itulah awal dari gereja mula-mula di Yerusalem. Tetapi kemudian masih di zaman para rasul itu gereja menyebar ke seluruh dunia. Yang pertama, gereja menyebar di Antioquia, Syria, atau sekarang ini dikenal dengan gereja Syriak Ortodoks. Lalu juga menyebar ke Roma, ketika Petrus dari Antioquia menuju ke Roma bersama dengan Rasul Markus, dan Rasul Markus juga akhirnya mengabarkan Injil di Alexandria, yang sekarang dikenal dengan gereja Ortodok Koptik. Jadi ini adalah persebaran Injil di masa para rasul. Kemudian pada saat setelah terjadinya perang Yahudi itu, kekristenan masih eksis di Yerusalem. Dan kepemimpinan gereja masih dijabat oleh orang-orang Kristen yang semuanya masih ada hubungan kekerabatan. Misalnya setelah Yakobus mati syahid atau sebagai martir, digantikan oleh seorang yang bernama Simeon, dan Simeon itu adalah putra Kleopas, dan Kleopas itu adalah adik dari Santo Yusuf atau Santo Yosef atau Alkitis Yusuf suami Maria. Jadi sebetulnya Yakobus itu bukan saudara kandung Kristus, bukan. Tetapi itu adalah anak dari Kleopas, dan Kleopas itu adalah adiknya Santo Yusuf, dan itu jelas sekali di dalam kitab Injil. Misalnya di dalam Injil Yohanes ketika Yesus disalibkan, berdiri di bawah salib itu adalah Maria, ibu Yesus, lalu Maria, saudara ibunya, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Kemudian digantikan oleh Justus dan seterusnya, sampai terjadi perang Yahudi kedua, yaitu di bawah pimpinan Yuda atau Yehuda tahun 134 ya. Dan kemudian perang Yahudi pertama berlangsung antara tahun 130 sampai berhasil ditumpas oleh Roma melalui Kaisar Hadrianus pada tahun 135 Masehi. Jadi setelah runtuhnya Bait Allah itu terjadi reformasi agama Yahudi, secara khusus ketika awal-awal di mana Bait Suci itu diperebutkan antara orang Yahudi yang mempertahankan kemerdekaannya di Yerusalem melawan Roma. Saat itu ada seorang rabi Yahudi yang bernama Yohanan bin Zakkai. Dia menilai bahwa peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Zelotes, yaitu faksi garis keras dari Parisi, itu tidak akan menang. Maka dia berdamai dengan Roma, dengan dia minta sebuah tempat yang jauh dari Yerusalem. Akhirnya diberikan tempat yang dinamakan Yamnia atau Yapni. Disitulah orang-orang Yahudi itu kemudian melakukan reformasi keagamaan. Mereka melakukan studi-studi tentang Torah tanpa bait suci, tanpa upacara korban, karena tidak ada lagi korban persembahan binatang yang dipersembahkan di sana. Yang ada hanya doa sebagai pusat dari peribadatan orang Yahudi setelah runtuhnya bait suci. Sementara pola ibadah bait suci, di mana ada upacara korban, itu justru dilanjutkan oleh gereja yang dikenal dengan ibadah Ekaristi atau kudas atau khidmatul kudas. Karena itu apa yang ada di dalam ritus bait suci termasuk pembakaran ukupan dan sebagainya itu dipertahankan dengan sangat baik oleh gereja Kristiani ya. Secara khusus kita bisa melihat bagaimana upacara Ekaristi di gereja-gereja kuno ya, termasuk gereja Ortodok Koptik. Ini saudara-saudara, perang Yahudi kedua itu ada ditandai dengan satu klaim bahwa Rabi Akiba itu memproklamirkan Simon Bar Kokhba, pemimpin revolusi, sebagai sang Mesias. Dan itu tentu tidak bisa diterima oleh orang Kristen. Karena bagi orang Kristen, dia mengenal apa yang dikatakan Yesus, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu sang Mesias. Tidak ada Mesias lain kecuali Yesus Kristus. Akibatnya menurut catatan dari penulis gereja atau yang dikenal dengan Eusebius dari Kaisarea dan juga ditulis oleh Epifanius dari Salamis,
Maka orang-orang Kristen karena menolak pendeklarasian Simon Bar-Kokhba sebagai Mesias itu tadi, maka mereka kemudian hijrah atau meninggalkan kota suci Yerusalem, dan mereka pergi ke salah satu di antara 10 kota yang dikenal dengan Dekapolis, yaitu ke Pela. Nah, di Pela inilah kemudian orang-orang Kristen yang berketurunan Yahudi ini melanjutkan aktivitas mereka. Nah, sementara itu, saudara-saudara, ketika perang sudah dimenangkan oleh Roma, dan seluruh orang Yahudi diusir dari kota suci Yerusalem. Tetapi orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi itu diperbolehkan tinggal di sana. Itulah akibatnya mulai terjadi perpecahan antara orang-orang Kristen pengikut Yesus dengan induknya, yaitu secara budaya, yaitu adalah orang-orang Yahudi. Maka disinilah bisa dilacak bagaimana nanti perkembangan agama Yahudi setelah runtuhnya Bait Suci yang dikenal dengan Yahudi Rabbinik, ya, dan juga kekristenan dengan 5 pusat pemerintahan gereja, yaitu yang ada di pertama-tama di Yerusalem, kemudian di Antioquia, kemudian Alexandria, kemudian Roma, kemudian Konstantinopel. 5 gereja ini. Memang sejak awal, saudara-saudara, kalau kita melihat ya sekarang dari fakta arkeologi, sesungguhnya pusat gereja pertama di Yerusalem itu adalah tempat perjamuan malam Kristus. Dan menurut Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 itu adalah rumah dari Maria, ibunda Yohanes yang disebut Markus. Tempat itulah yang dikenal dengan Senakel. Dan menurut kitab Yakobus pasal 2 ayat 2, di situ ibadah Kristen, tempat ibadah Kristen masih disebut Bet Knesset, yaitu sinagogi. Itu gedungnya saja. Kemudian pada tahun 1948 ditemukan dalam penelitian arkeologi itu, setelah runtuhnya Bait Suci, dulu biasanya rumah-rumah ibadat itu semua menghadap ke Yerusalem, menghadap ke Beit Hamikdas atau Baitul Maqdis. Tetapi ada perkembangan menarik dalam studi arkeologi mengenai rumah ibadah Kristen mula-mula di kota suci Yerusalem. Setelah runtuhnya Bait Suci itu ditemukan sebuah petunjuk arah ibadah itu menuju ke kubur Kristus, yaitu gereja kubur suci. Dan gereja mulai merefleksikan diri karena Bait Suci itu menghadap ke timur, sedangkan Bait Suci itu runtuh. Maka orang Kristen mengingat bahwa Taman Eden itu ada di timur. Maka kemudian orang Kristen menemukan di bawah bimbingan Roh Kudus bahwa mereka mulai beribadah menghadap ke timur. Dan itu bisa dilacak dari sumber-sumber sejarah, baik itu dalam kitab suci maupun penemuan-penemuan arkeologi. Dan ketika Legiun ke-10 Roma, itu pada saat menyaksikan penyerbuan habis kota suci Yerusalem, itu berdiri di antara sinagogi rasul-rasul di Bukit Sion, yang tidak lain adalah rumah Maria, ibunda dari Yohanes yang disebut Markus. Disitulah perjamuan malam terakhir Kristus dilakukan. Disitulah penggantian Yudas Iskariot dengan Matias juga dilakukan. Disitulah pencurahan Roh Kudus juga terjadi. Dan tempat ini tempat yang sangat penting dalam seluruh sejarah gereja kuno. Dan ketika Bait Suci itu tinggal tembok ratapan, justru satu-satunya gereja kecil itu yang bertahan. Dan sampai sekarang kalau saudara menghadiri kota suci Yerusalem, tempat itu dikenal dengan tempat perjamuan malam, yaitu Senakel. Dan tempat itu memang sangat penting di dalam konteks sejarah gereja. Maka tulisan dari Santo Epifanius dari Salamis mengatakan bahwa ketika Hadrianus tiba meredakan pemberontakan Yahudi atau revolusi Yahudi kedua tahun 135 ya, tahun 130-an dimulai dan 135 itu tuntas, Yerusalem sedang porak-poranda kecuali beberapa rumah dan rumah Tuhan yang kecil yang berada di Senakel, di mana para rasul sering pergi ke ruang itu. Ini penemuan yang sangat penting.
Maka kemudian setelah berkembangnya gereja Kristen di luar Yerusalem, Alkitab sendiri mencatat ada rasul bagi orang-orang yang bersunat, yang tidak lain itu adalah Yakobus, dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Baik itu orang yang aslinya memang bukan beragama Yahudi, tapi masih beragama pagan, maupun diaspora Yahudi, artinya orang Yahudi yang tinggal di perantauan. Makanya disitulah Petrus pergi ke Antioquia, kemudian Petrus pergi ke Roma, Markus ke Roma, dan ke Alexandria. Karena memang sejak saat itu gereja itu beranggotakan orang-orang yang asli Yahudi yang dikenal dengan jemaat yang bersunat, dan gereja yang bukan Yahudi yang dikenal dengan jemaat gereja bagi orang-orang yang tidak bersunat. Dan ketika Rasul Petrus itu memilih dua pemimpin, yang pertama adalah Santo Evodius, dan yang kedua adalah Santo Ignatius dari Antioquia. Kenapa dipilih dua pemimpin ini? Karena Evodius itu berlatar belakang bukan Yahudi. Sementara Ignatius dari Antioquia itu berlatar belakang Yahudi. Dan rakyat Antioquia sebagai salah satu kota besar di abad pertama itu 20% penduduknya adalah Yahudi. Dan itu tercatat dalam tulisannya Flavius Josephus. Maka setelah kemudian gereja itu berkembang kepada jemaat-jemaat bukan Yahudi, sejak zaman Ignatius dari Antioquia itulah kita mengenal ungkapan satu gereja yang kudus, yang katolik, yang rasuli. Jadi satu gereja yang kudus, yang katolik, dan yang rasuli. Ungkapan ini yang kemudian masuk dalam kanun al-iman atau pengakuan iman. Karena memang gereja sejatinya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian jelas sekali ketika terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi diharuskan untuk mengikuti hukum Musa. Itu melampaui daripada apa yang tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama sendiri. Karena memang itu dilatar belakangi oleh misionarisme kaum Farisi yang waktu itu sebelum zaman Kristus. Itu mereka ingin menjadikan orang-orang bukan Yahudi menjadi proselyt. Dan sekte-sekte Yahudi itu sebetulnya berkembang pada masa dinasti Makabi. Ya, dinasti Makabi itu Anda bisa membaca di dalam satu kitab, ya, kitab 1 dan 2 Makabi. Karena waktu itu ada persaingan antara orang Saduki dan orang Farisi. Ketika elit kekuasaan dikuasai, the ruling class itu dikuasai oleh orang Saduki, maka orang Farisi justru aktif untuk meyahudikan orang-orang bukan Yahudi. Dan kemungkinan besar keluarga Herodes Agung yang asalnya orang Edom itu menjadi orang Yahudi karena misi orang Farisi ini. Karena itu Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 23:15, celakalah engkau wahai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menubatkan satu orang dalam agamamu. Tapi setelah itu kamu jadikan dia orang neraka yang lebih jahat daripada kamu. Rupanya semangat proselitisme nominal ini yang dibawa oleh orang Farisi ketika mereka masuk Kristen dan menjadikan orang-orang bukan Yahudi harus menuruti hukum Musa. Padahal di dalam dokumen-dokumen Yahudi pra-Kristen, misalnya Sefer Hayuvelim yang ditemukan abad ketiga sebelum Masehi asalnya, itu bagi orang Kristen memang tidak berlaku, bagi orang bukan Yahudi tidak berlaku misvot Moshe. Yang berlaku adalah misvot bini Noah, hukum putra-putra Nuh seperti yang dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 6. Nah, itulah awal kenapa kemudian di dalam Kisah Para Rasul itu nyaris terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang Farisi yang menjadi Kristen itu ingin memaksakan hukum Musa. Dan kemudian para rasul memutuskan atas putusan Roh Kudus dan putusan kami, maka orang-orang itu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala.
dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Kisah Rasul pasal 15 ayat 29. Dan sejak saat itu gereja satu dan tidak terpecah. Maka itulah yang kemudian pada masa Ignatius dari Antioquia disebut, aku percaya akan satu gereja yang kudus, yang rasuli, yang kudus dan yang rasuli. Ya, saudara-saudara, itu yang kita lihat sejarahnya. Dan kemudian ini laporan Yosefus yang Anda bisa baca di dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Jadi Alkitab itu bukan sekedar klaim sepihak dari keyakinan orang Kristen sendiri yang didasarkan atas pewahyuan secara subjektif, tapi benar-benar bisa dibuktikan dengan dokumen sejarah yang sejaman. Misalnya, kematian Rasul Yakobus, saudara Kristus, itu disebutkan dalam tulisan sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus pada buku ke-20 atau bab 20, ya, buku ke-20 bab 9. Di situ dijelaskan bahwa atas pembunuhan Yakobus itu, maka orang-orang yang hatinya menginginkan keadilan, lalu dia melaporkan kepada Albinus, karena Albinus itu prokurator Roma saat pergi ke Alexandria saat itu, maka Yakobus dihukum mati secara menyalahi prosedur Sanhedrin. Lalu orang-orang Yahudi yang berpikiran adil melaporkan itu kepada Albinus, dan Albinus akhirnya memecat imam besar dari Saduki tadi, Hanan bin Hanan, dan akhirnya digantikan oleh Yesus putra Damnius sebagai imam besar. Karena di situ ada rujukan tentang dua yang bernama Yesus, maka ada ungkapan Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus. Karena untuk membedakan nama Yesus yang lain, yaitu Yesus putra Damnius, yang adalah imam besar yang menggantikan imam besar yang korup dari kelompok Saduki yang bernama Ananus bin Ananus atau Hanan bin Hanan. Nah, kemudian konflik antara Yahudi dan Kristen kemudian terjadi ketika orang Yahudi mengeluarkan apa yang disebut birkat haminim, dan mereka menyebut bahwa orang-orang Muslim, pengikut orang Nazaret itu wihaminim, dan orang-orang sesat kireke yufitu imehu misefer hakayim, kiranya mereka binasa dan dihapuskan dari kitab kehidupan weim sadikim, dan bersama orang-orang benar Alkitabu yang tertulis dalam kitab kehidupan tadi. Ini konflik yang memicu antara gereja Yerusalem yang dulunya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus, yang akhirnya berkembang sejak abad kedua, abad kelima, dan kemudian puncaknya pada abad ke-11, dan mereka tetap menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Nah, itu adalah sejarah yang harus kita ceritakan seperti itu apa adanya. Ini gambaran tentang panel selatan di kota Roma, gerbang Roma yang menggambarkan penaklukan Yerusalem tahun 70 oleh Titus, dan bagaimana menorah itu dirampas, kemudian juga meja persembahan sajian dan benda-benda suci dibawa oleh Jenderal Titus ke Roma tahun 70 Masehi. Dan sejak saat itu juga identitas Kristen dan Yahudi menjadi berbeda, karena orang Kristen itu adalah umat perjanjian baru, sehingga apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam perspektif Kristen sudah digenapi, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru antara Yehuda dan Israel, dan aku akan menaruh hukumku di atas roh hati mereka. Dan maka artinya jemaat Kristen itu adalah jemaat perjanjian baru yang disahkan oleh darah Kristus, ketika Kristus mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru. Makanya ritus-ritus Kristen akhirnya dihayati menurut terang kedatangan Kristus. Tidak sekedar misalnya Paskah nasional, kebebasan orang Yahudi dari penindasan di tanah Mesir, tapi menjadi Paskah universal, yaitu terbebaskan seluruh umat manusia, Bnei Adam, dari perbudakan dosa-dosa. Tetapi misinya tetap Pesah, tetap keluar, Eksodus. Yang pertama Eksodus dari tanah Mesir, yang terakhir adalah Eksodus dari dosa-dosa. Oleh karena itu ketika orang Yahudi dahulu
misalnya berpuasa pada hari Senin dan Kamis, dan Senin setelah Paskah, dan setelah Sukot atau Pondok Daun, seperti yang tertulis dalam Traktat Yahudi Sultan Arup 492, tetapi orang Kristen mulai saat itu puasa pada hari Rabu dan Jumat Agung, yaitu persiapan. Ritus-ritus inilah yang kemudian menjadi ritus-ritus gereja kuno sampai sekarang dipertahankan secara kontinu tanpa putus. Dikatakan misalnya di dalam Didache, salah satu literatur yang disebut Apostolic Fathers, mereka puasa pada hari Senin dan Kamis, tetapi hendaklah kamu memelihara puasa pada hari Rabu dan hari persiapan, yaitu Jumat Agung, karena itulah penderitaan Sang Kristus sampai hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu perang Bar Kokhba menang, Bar Kokhba itu yang dinyatakan sebagai Mesias oleh Rabi Akiva sempat menerbitkan mata uang, yaitu mata uang yang dikenal dengan Tetradrakma Bar Kokhba tahun 132 sampai 135. Tampak pada gambar itu dalam koin mata uang itu yang dipakai adalah bahasa Ibrani, tulisan dari zaman Raja Daud yang dikenal Paleo Hebrew. Itu untuk membangkitkan semangat nasionalisme orang Yahudi. Kemudian di sisi yang lain, Tetradrakma Bar Kokhba itu menggambarkan rencana pembangunan kembali Bait Suci bagi orang Yahudi. Nah, tapi semuanya itu gagal, sampai sekarang juga tidak pernah ada Bait Suci orang Yahudi. Jadi kalau kita runut ya sejarahnya, tahun 130 perang Yahudi kedua, Rabi Akiva mendeklarasikan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias, dan pengikut Yesus hijrah ke Pela karena tidak mau mengakui Simon sebagai Mesias, karena Mesias mereka hanya Yesus Kristus. 132 sampai 135 gerakan mereka menang. 135 Kaisar Hadrianus bisa menumpas revolusi Bar Kokhba, dan nama kota Yerusalem diganti dengan Alia Capitolina yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter, dan juga nama Israel dihapus dari peta bumi, dan mulai saat itu disebut Syria Palestina karena Hadrianus menyatukan provinsi Yudea dan provinsi Syria. Nah, pada saat itu literatur dunia menyebutkan Palestina karena sejak saat itu nama Israel hilang, dan orang-orang Kristen itu juga disebut tinggal di Palestina karena identifikasi orang-orang penulis Roma, misalnya Lucianus dari Samosata, penulis Yunani, atau Tacitus, dan seterusnya. Kaisar Hadrianus mengusir semua orang Yahudi dari Yerusalem, kecuali orang-orang Kristen bukan Yahudi. Makanya nanti kekristenan di mata orang Yahudi itu semua untuk orang non-Yahudi. Karena apa? Kekristenan Rasul Yakobus yang ada di Yerusalem itu kemudian ikut terusir bersama orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus tadi. Nah, saudara-saudara, setelah Kristen pindah ke Pela itulah, artinya setelah mereka tidak tinggal di kota suci Yerusalem, karena kota Yerusalem hanya dihuni oleh orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang waktu itu menguasai Yerusalem. Maka sejak saat itu orang-orang Kristen Yahudi tidak ada lagi di kota Yerusalem. Sebagian yang benar mereka bergabung dengan gereja yang sudah ada, artinya pusat-pusat kepatriakan yang ada, termasuk misalnya Konstantinopel, Roma, Alexandria, atau Antioquia. Maka di Pela, salah satu kota Dekapolis, itulah pertama kali muncul kelompok heretik, kelompok bidat yang dikenal dengan Ebionit. Jadi gereja kuno itu menghadapi bidat Gnostik yang bercorak Helenistik, bidat Marcion yang lebih ekstrim lagi mengatakan Yesus tidak pernah datang sebagai manusia, kemudian bidat Ebionit yang itu ingin kembali kepada Yudaisme, dan itulah yang kemudian diluruskan oleh misalnya surat Barnabas, The Epistle of Barnabas. Ini tolong dibedakan dengan The Gospel of Barnabas yang adalah merupakan produk abad 16. Tapi Epistle of Barnabas itu termasuk Didache, termasuk surat-surat Ignatius,
termasuk Quadratus itu bagian dari apa yang disebut Al-Abba Ar-Rasuliyun atau The Apostolic Fathers. Saudara bisa membaca bukunya Abuna Tadros Al-Malati, bukunya bagus sekali, judulnya The Apostolic Fathers, Introduction of the Apostolic Fathers. Nah, saudara-saudara, ini adalah perkembangan gereja berikutnya dari pusat-pusat pemerintahan gereja. Saya tidak bisa sajikan semuanya, ya, mulai dari skisma pertama, skisma kedua lengkap dengan nama-nama tokohnya. Nanti saudara bisa mendapatkan PowerPoint ini untuk dipelajari lebih lanjut, tetapi karena terbatasnya waktu saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah agama-agama yang muncul setelah Kristus yang kemudian mengembangkan pemikiran tentang siapa Kristus. Misalnya ya, yang pertama agama Mani. Ini agama-agama yang sudah punah. Mani itu adalah seorang yang mengaku diri nabi, lahir tahun 616 dan meninggal tahun 222. Lahir dari keluarga Zoroaster, agama Persia kuno. Pada umur 12 tahun dia merasa mendapatkan pencerahan dan akhirnya menjadi seorang nabi dan menamakan ajaran agamanya dalam bahasa Aramaik Dinna Nuhra. Din itu agama, Dinna agama, Nuhra agama terang. Dan kitab sucinya bernama Euangelion de Mani. Apa ajaran Mani? Mani mengakui bahwa ada 3 Yesus. Wa itauhun telata iso dalam bahasa Aramaik, yaitu iso ziwa, Isa sang penyerah, sang pencerah. Lalu yang kedua iso masiha, Isa sang Mesias, dan iso patibilis, Isa sang yang menderita. Iso ziwa itu Yesus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Dialah yang mengajari Adam manusia pertama mengenai kesejatian dirinya sebagai percikan dari zat ilahi. Jadi ajaran itu bercorak panteisme. Lalu yang kedua iso masiha, itu Nabi Yesus historis, seorang Mesias Yahudi yang datang sebelum Nabi Mani. Lalu yang ketiga iso patibilis, Yesus yang menderita. Menurut mereka penderitaan Yesus itu hanya sebagai percontohan penderitaan manusia pada umumnya. Tetapi Yesus tidak benar-benar menderita, karena Yesus bukan sosok real yang benar-benar menjadi manusia. Akar semua ajaran itu gnostik yang tidak mengakui eksistensi Yesus benar-benar jadi manusia. Kemudian Nabi Mani itu menyebut dirinya sebagai Kut Mata dan Nebie, the seal of the prophet, puncak nabi-nabi atau nabi terakhir. Dia juga menyebut Kut Mata the Slihi, the seal of the apostles, puncak dari rasul-rasul atau rasul terakhir. Dia mengaku diri sebagai nabi terakhir dan nabi penyempurna yang dibawa oleh ajaran-ajaran sebelumnya mulai dari Adam hingga Yesus. Dan dia mengaku diri sebagai sang parakletos, sang penghibur yang dinubuatkan oleh Yohanes pasal 14 ayat 26. Inilah pokok-pokok dari ajaran Manikianisme yang khususnya berbicara tentang Yesus. Lalu yang kedua, saya mulai dulu urutan keempat, Elkesai. Didirikan oleh seorang nabi yang namanya Elkesai. Dan pada masa Paus Calictus di Roma, antara tahun 217 sampai 222, ada seorang yang bernama Alkibiades yang datang dari Persia membawa kitab suci yang katanya diturunkan kepada Nabi Elkesai oleh seorang malaikat yang tinggi badannya 96 mil, lebar badannya 16 mil, dan jarak langkahnya 14 mil. Mereka percaya akan kitab Taurat, kitab Injil sebagai buku-buku yang diturunkan, sebagaimana Elkesai juga menerima buku yang turun dari surga. Dan mereka mempunyai konsep bahwa rasul-rasul sebelumnya itu sudah disempurnakan oleh Nabi Elkesai. Nah, itulah pokok-pokok dari ajaran Elkesai yang mendahului ajaran Mani. Lalu ajaran Nasrani Mandaean. Dia tidak mempercayai Yesus sebagai sang Mesias, bahkan menyebut Yesus adalah Mesias palsu. Sebaliknya mereka justru percaya pada Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Kitab sucinya namanya Haran Gawaita. Disebutkan dalam kitab Haran Gawaita itu begini,
setelah Yesus dikandung tanpa seorang suami oleh Maryam, putri Musa, dilayahid Maryam bar Musa katanya. Lalu selama 9 bulan maka lahirlah Yesus sang Mesias. Mesias di sini dianggap palsu karena tidak sesuai dengan gambaran kaum Nasrani Mandaya. Jadi nama sekte ini juga Nasrani itu mengaku diri sudah ada sebelum kehancuran Bait Suci tahun 70 Masehi. Dan rujukan tentang Yesus di sini jelas sifatnya ahistoris. Karena Yesus jelas hidup pada abad pertama, sementara dalam tulisan Haran Gawaita itu Yesus itu digambarkan dari keluarga Amram. Amram itu yang memiliki putra, yaitu Miriam, Musa, dan Harun. Tetapi justru di sini disebutkan bahwa Yesus itu adalah, Maryam itu adalah putri dari Musa. Jadi cucunya Amram dalam kitab suci Taurat. Jadi antara ajaran-ajaran yang sifatnya ahistoris tadi, karena semuanya sudah diklaim sebagai pemberian Tuhan langsung, entah itu lewat malaikat, entah itu lewat pengalaman mistis, tentu tidak sama dengan kekristenan yang jelas-jelas didasarkan atas bukti-bukti sejarah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Kemudian pada abad ketiga muncul ajaran yang disebut Basilides. Mereka mengaku diri seperti ini. Jadi karena Kristus itu tidak benar-benar menjadi manusia, maka bagaimana mungkin Yesus bisa disalibkan? Bagaimana mungkin Yesus bisa mati? Itu dicatat oleh Santo Irenaeus dalam bukunya Ad Versus Haeresis, buku yang pertama, pasal 24 ya. Disebutkan di sana, tetapi sang Bapa yang tidak dilahirkan dan tanpa nama merasa umat manusia akan binasa. Karena itu ia mengirimkan nous-nya, jiwanya yang pertama, yang disebut Kristus, untuk membebaskan mereka yang percaya kepadanya dari kuasa ilah yang membuat dunia. Lalu ia muncul di bumi sebagai manusia, dan di depan bangsa-bangsa dari kekuatan-kekuatan ini dia membuat mujizat. Karena itu Yesus sendiri tidak pernah menderita kematian. Tetapi Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib sebagai ganti dia, sehingga dia diubah rupakan olehnya, sehingga dianggap Yesus. Dan Simon Kirene yang diserupakan dengan Yesus itulah karena ketidaktahuannya maka dihukum mati. Padahal Yesus yang diserupakan wajahnya berdiri di sampingnya sambil menertawakan kejadian itu. Jadi inilah gambaran-gambaran tentang Kristus pada permulaan munculnya sekte-sekte yang itu berasal baik dari Yahudi Kristen maupun sekte-sekte yang berakar pada ajaran gnostik yang basicnya adalah Helenisme, yaitu filsafat Yunani. Nah, saudara-saudara, karena itu sebetulnya Kristen itu bukan Nasrani. Karena kalau dalam makna Nasrani yang seperti itu, tentu ini berbeda dengan jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem maupun yang disebut Kristianos atau Kristianoi jamaknya dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Dan oleh karena stigma yang sangat carut-marut ini, maka kita orang-orang Kristen tidak mau disebut Nasrani karena memang kita tidak seperti yang digambarkan dalam baik itu gambaran-gambar yang serba kabur ya, penuh karikatur dari kekristenan heretik yang ada dalam sejarah gereja tadi. Nah, tetapi tanpa bermaksud dengan kita harus membandingkan dengan agama Islam misalnya, tetapi justru dialog diawali dari kejujuran, bahwa sekalipun Islam itu adalah mengembangkan pemahaman tersendiri tentang siapa Yesus, tapi tentu saja sebagai agama yang muncul dalam konteks sejarah, tentu kadang-kadang Islam juga menggunakan istilah-istilah yang dipakai oleh agama-agama sebelumnya, sebagaimana juga Kristen menggunakan istilah yang dipakai oleh Yudaisme. Tetapi intinya kita tidak boleh memahami agama orang lain dari sudut pandang kita dan sebaliknya. Nah, itulah yang kita ingin sampaikan. Misalnya ya,
dalam paham umum ya, saudara-saudara Muslim, Yesus itu disebut dengan rohum minhu, roh dari Dia. Dalam iman Kristen, Yesus tidak pernah disebut roh Allah, karena roh Allah itu adalah Roh Kudus, dan tentu itu berbeda dengan Yesus. Dan ajaran gereja dengan sangat tegas mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah satu dalam substansi di dalam tiga akonim, dalam tiga personalitas. Maka disebut una substantia tres personae. Jadi satu substansi, one substance in three personal, ya, three person. Jadi tiga personalitas dalam satu substansi, atau mia ousia dalam satu ousia di dalam tiga hipostasis. Nah, hipostasis di sini tidak dimaksud dengan psychological personality yang satu dengan yang lain terpisah. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Bismil ab wal ibni warahil kudus al ilahun wahid, al ilahu wahid. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah diskresi non separati. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan, karena sang wujud hanya satu. Jadi istilahnya itu adalah wahid fi jauhar wa salah satu aqonim. Jadi satu dalam jauhar dan tiga dalam akonim. Nah, ungkapan Yesus sebagai roh Allah itu sekalipun tentu maknanya beda dengan apa yang diungkapkan misalnya ketika orang Muslim mengembangkan pemahaman tentang Yesus. Tetapi ungkapan itu sebelumnya dipakai oleh orang-orang El-Kesai. Yesus itu dilahirkan dari Allah, kadang-kadang sebagai rohnya. Di lain waktu lagi dilahirkan dari perawan Maria misalnya. Kenapa kok di lain waktu kadang-kadang? Karena memang basically Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Itulah pandangan dari kaum Gnostik, kaum El-Kesai, dan seterusnya. Lalu Yesus dikenal sebagai salah seorang yang disebut yang didekatkan di sisi Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab adalah al-muqarrabin. Ini sesungguhnya sangat mirip dengan apa yang diyakini kaum Ebionit. Sekalipun sekali lagi tentu pemahaman teologisnya berbeda. Tapi kita memahami agama itu tidak terlepas dari konteks ruang dan waktu. Kata kaum Ebionit, tetapi Yesus diciptakan sebagai salah satu dari para penghulu malaikat. Dan lebih tinggi dari mereka. Dia adalah Tuhan atas segala malaikat dan penguasa yang diciptakan. Nah, al-muqarrabin itu adalah bagian dari malaikat. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut kerubim. Ya, kemudian mereka tidak mau disebut dengan Kristen, tapi mereka selalu menyebut Nasrani. Ini catatan dari Epifanius yang mengatakan mereka tidak mau disebut dirinya Kristen, Kristianos, tapi mereka menyebut dirinya Nasaroyos, yaitu Nasrani, nama yang diambil dari kota Nazaret. Nah, kalau kita lihat di dalam tradisi Islam, baik Quran maupun hadis, tidak ada kata Kristen di sana. Yang ada adalah kata Nasoro atau Nasrani. Maka dengan demikian kritik Islam terhadap semacam kristologi Kristen, lebih tepat isaologi, yaitu logos tentang Isa atau ilmu tentang Isa, itu tidak selalu sejalan dengan kekristenan. Jadi ketika misalnya Kristen dikritik dengan Tuhan itu ketiga dari yang tiga, itu tidak pernah ada dalam iman Kristen. Dialog-dialog yang penuh kejujuran ini sekarang sudah dilakukan, baik itu dalam komisi-komisi dari gereja WCC tentang dialog lintas agama, maupun di Vatikan II, maupun banyak buku-buku yang dikarang oleh sarjana kedua belah pihak. Dan kemudian juga Injil itu dibayangkan hanya satu, dalam bentuk tertulis. Dan kalau kita membaca literatur Islam, Injil itu selalu dibayangkan hanya satu. Padahal kalau dalam pengertian tertulis, Injil itu 4. Jadi ada bukan hanya satu Injil tertulis, tetapi ada Matius, Markus, Lukas yang termasuk itu sinoptik ya, dan Injil Yohanes. Maka al-Anajilil Arba'ah, jadi Injil yang 4. Ketika Injil itu menyangkut sebagai kabar baik, maka disebut dengan kata tunggal. Misalnya bidayatu Injil Yesus Al-Masih Ibnullah.
permulaan dari Injil Yesus Kristus Putra Allah. Ini Injil dalam makna peristiwa kabar baik. Tetapi kalau kita berbicara tentang Injil dalam pengertian kitab, ya tentu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, ini beberapa pokok, dan tentu kaum Mebionit hanya memiliki satu Injil, yaitu Injil orang-orang Ibrani, kata Eusebius dari Kaisarea, juga menurut kesaksian Epifanius. Lalu menekankan kepada pembenaran oleh Torah atau oleh Taurat, yang disebut dalam bahasa Ibrani nomos. Ini juga sangat mirip ketika Waraqah bin Naufal membenarkan kenabian Muhammad dan mengatakan hada an-namus, dia adalah nomos alladzii nazzala ila Musa, yang turun kepada Musa. Jadi dalam konteks agree and disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan, kita orang Kristen tentu tidak mau diukur iman kita dari sudut pandang iman agama lain, karena memang kita tidak meyakini apa yang dituduhkan oleh agama lain. Sementara bagi kita orang Kristen, mari kita mengembangkan sikap yang empati kepada perbedaan, sekalipun kita memang tidak sama, tapi kita bisa bersama-sama. Tetapi gunakan hak jawab kita ketika kita disalahpahami. Gunakan hak jawab kita untuk sekedar menjelaskan. Yang Anda tuduhkan itu tidak yang kami imani. Hanya itu saja, kita tidak usah ngurusi agama orang lain, kita tidak perlu mengintervensi tafsirnya orang lain, tetapi kita menggunakan hak jawab kita ketika kita disalahpahami oleh orang lain. Saya kira hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, selamat hari Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita.